Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part yang pertama kemarin setelah penggantian koksil dan jumper antena ya. Jadi dari konektor antena masuk ke koksil, setelahnya kita jumper juga dari koksil masuk ke bagian IC penguat akhir, dan setelahnya baru kita coba cek ya, apakah setelah penggantian koksil handphone sudah mengeluarkan sinyal atau belum. Bagian antena atas ini sudah saya pasangkan, dan setelah ini kita coba tutup, lanjut ke penghidupannya. Namun ternyata setelah semua saya pasang seperti ini di part pertama kemarin, handphone pun menunjukkan posisi koma ya, atau malah mati total. Ini lanjutan dari flashback part pertama. Untuk kabel sudah saya pasangkan dengan baik, dan UI board ini ya dari LCD juga sudah masuk, konektor baterai juga sudah masuk, fingerprint tidak lupa juga sudah saya masukkan. Semua konektor sudah terhubung dengan baik, kartu SIM sudah coba saya pasangkan, dan handphone pun malah jadi mati total. Entah kenapa saya juga tidak tahu, padahal awal datang dalam keadaan hidup ya. Teman-teman mungkin sudah mengetahui dari pertama memang handphone hidup, setelah penggantian koksil handphone malah jadi mati total seperti ini ya. Saya coba charger juga tidak ada grafik indikator pengisian atau grafik charger berjalan. Saya coba hidupkan, tekan tombol power terus menerus juga tidak ada respon sama sekali. Di sini saya mulai agak panik, apa yang saya lakukan, kenapa kok handphone malah jadi mati total. Jadi mau tak mau saya akan bongkar lagi ya, pastinya untuk menghidupkan handphonenya. Oke, langkah pertama kita gunakan multimeter analog kali 1 di ohmmeter. Saya pastikan dulu untuk handphonenya tidak short. Benar, di sini handphone tidak short, tapi kenapa kok mati? Ya resiko teknisi seperti ini ya. Kita kalau berhubungan dengan elektronika ya tidak tahu. Pastinya kita siap ya, kita tanggung jawab juga apa yang kita perbuat. Kita harus bisa menghidupkannya lagi karena datang dalam keadaan hidup. Dan di sini saya tetap tidak bisa menghidupkannya, padahal handphone tidak short ya. Saya tekan power on terus menerus juga tidak ada respon, charger masuk juga tidak ada respon sama sekali. Saya sudah mulai panik ya, apa yang saya lakukan. Coba cek di bagian mesin tidak short, tanpa baterai juga tidak ada respon logo Mi atau restart. Ini bingung saya di sini, terus terang kemarin saya bingung harus apa yang saya lakukan. Mau tak mau kita bongkar lagi ya. Jadi pisahkan tulangan dari mesin. Saya akan memisahkan ini mesinnya dari tulangan lagi ya. Kita pastikan tidak ada yang terlupa. Karena saya cek bagian belakang mesin itu tidak saya jamah sama sekali. Namun karena ini bekas bongkaran juga ya, karena ini bekas bongkaran, di bagian IC MMC ada fluk, dan saya tidak merubah apapun, tapi kenapa handphone tetap mati total. Saya akan coba rapatkan lagi. Entah kenapa ini saya jadi bingung, karena memang datangnya hidup. Saya charger tanpa baterai tidak ada respon sama sekali. Mulai panik, tapi saya rasa ini bukan masalah di bagian mesin, karena saya memastikan tidak ada rangkaian yang saya shortkan ya, atau yang saya hilangkan. Kita coba cek lagi di bagian konektor baterai untuk memastikan short atau tidaknya. Memang tidak short, jadi saya 100% tidak ada masalah di bagian mesin. Mungkin
baterainya yang bermasalah. Oke, langsung lanjut ke bagian baterai. Kita ukur pakai DC multimeter ya, digital. Dan di sini saya tidak dapati tegangan, kadang terhubung, kadang tidak. Dan saya coba cek ada voltase sedikit, walaupun sedikit ada ini. Tapi mungkin memang karena baterainya rakitan, jadi kemungkinan bisa hidup, bisa mati. Saya cek kok masih ada voltase sedikit, kadang juga hilang. Coba saya pakai baterai dari teman ya, karena ada baterai Redmi Note 3 juga untuk coba saya cek. Saya akan coba pastikan dulu apakah memang benar-benar baterainya yang rusak, masih tetap tidak mau hidup ya. Saya coba charger lama, semoga tidak ada masalah yang lain. Dan alhamdulillah memang benar baterainya bermasalah. Saya kena prank ya, baterainya rakitan ini busuk. Oke, tidak jadi tombok tool. Dan memang benar ini advent baterainya masuk ke Xiaomi, benar-benar busuk ini baterainya. Saya coba pakai baterai original Xiaomi, handphone bisa hidup kembali. Berarti baterai bermasalah ya, bukan dari mesinnya. Dan kita masih punya PR utama, yaitu mesin ini atau handphone ini tidak ada sinyal. Setelah pembongkaran malah baterainya juga ikutan rusak, karena memang ini baterai rakitan, jadi seharusnya memang wajib ganti, bukan seperti itu caranya ya. Saya tidak recommended untuk merakit ulang baterainya, walaupun hanya elemen yang kita pakai. Oke, kita masukkan kartu Tri yang aktif. Setelahnya akan coba tidak saya dubbing ya, untuk mencoba sinyal atau panggilan dari operator. Dan alhamdulillah sinyal 4G pun muncul. Oke, saya lanjut tanpa dubbing setelah ini. Kita coba cek ya. Tri 4G muncul. Ini Tri 4G nya, jadi sinyal sudah aman sekarang. Kita akan coba panggilan. Oke, nada dering. Pengaturan mana ini? Pengaturan nada dering, suara dan getaran. Oke, kita akan coba panggilan operator ya, layanan operator. Masih belum terhubung. Tri 4G ini apakah bermasalah atau tidaknya? Ini aman, kita lakukan panggilan lagi. Ya, ternyata sudah masuk, sinyal sudah penuh. Kita akan coba speaker. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Walaupun ada gejolak tadi, ada masalah, tiba-tiba keluar apa ini ya? Memang keluar jinnya atau tadi udah sap atau gimana ini? Karena ini memang bukan baterainya, ini baterai advent, tapi dipakai untuk Xiaomi. Jadi agak ekstrim ya, singkirkan aja. Untuk kerusakan di bagian apa ini namanya, koksil atau apa ya, yang jelas kita butuh yang kaki 4 seperti ini, kaki 4, beda dengan yang
Kita coba carikan, ada yang lain soalnya. Oke. Misal untuk seperti ini kaki 2 ya, ini kita tidak pakai tadi, walaupun aslinya itu tetap sama. Jadi kesimpulan itu ada ini ya, konektor antena masuk ke bagian koksil ini, lalu masuk ke bagian IC RF atau PA seperti itu. Penguat air bagian ini, blok bagian penguat air, dan di sini 4 titik ground, sedangkan yang biasanya kebanyakan hanya kecil ini 2 titik ground. Kita butuh yang agak besar. Dan alhasil handphone sudah bisa kita sinyal sudah keluar ya, sudah bisa kita lakukan panggilan ke layanan operator seperti itu. Walaupun masih tadi ada gejolak tentang baterai yang bermasalah tadi. Oke, mantap. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Banyak jalan menuju nota pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.